Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah bersama Mas Noval. Kita akan membahas soal modifikasi aerox miliknya nih. Nah, pertama-tama kita nih harusnya ini ya, kemarin janjian tuh lumayan cepet juga sih. Dari ngontek terus seslownya kapan, akhirnya cepet juga jadinya kita bikin video ya, nggak terlalu lama lah gitu. Nah ini pengen tahu juga nih, udah punya aerox ini dari kapan? Punya aerox ini dari 2018. 2018. Motornya ini sendiri tahun 2017, tapi saya baru punya 2018. Oh, berarti beli bekas ini? Iya, ini belinya beli second pas dulu itu 2000 motor keluaran 2018. Motor keluaran 2017. Tapi saya baru beli itu 2018. Oh, oke. Dulu berarti beli standaran? Iya, masih standar. Benar. Nah, emang dari awal tuh pingin banget aerox atau sebenarnya ada pilihan lain nih sebelum aerox? Sebenarnya ini dulu kayak lungsuran dari ayah. Ayah ganti ADV, saya ganti aerox. Iya. Saya dikasih aeroxnya, terus ya keinginan modif baru dari kelas 2 sih, 2 SMA. Tapi emang awalnya tuh udah suka modif gitu? Iya, ingin modif juga, suka modif juga. Nah, awal main aerox nih dulu emang udah ada teman-temannya belum nih? Apa masih sendiri gitu? Dulu belum rame-ramenya aerox sih Mas, mungkin masih belum kayak sekarang ya istilahnya. Matic udah banyak banget udah ya. Banyak banget sekarang. Gini nih, awal-awal nih konsep modifnya gimana nih? Apa coba beli part ini dulu deh, part ini, atau udah terkonsep? Dulu itu saya beli motor tuh masih standar, masih belum decal juga, belum ada part modifnya juga. Pertama-tama ya masih windshield, windshield. Yeah. Ya kayak pertama kali modif, terus habis itu dulu masih ada winglet, masih ada cover apa tuh dada bagian V-nya aerox itu dasi. Itu masih WTP Mas. Jadi winglet WTP masih itu. Belum ke konsep juga. Terus mulai lihat modifan itu aku kelas 2 itu udah mulai fokus benerin satu persatu. Terus dulu masih bar enan. Belum bener kayak udah ngabers banget. Tapi dulu emang bar N belum mainstream sekarang. Sekarang sih, dulu masih bar N. Terus ya sewajarnya awalan modif. Belum ada apa-apa juga. Knalpot juga masih knalpot custom juga kayak gitu Mas. Oke. Winglet nih kenapa malah dicopot nih? Apakah nggak masuk dengan konsep yang sekarang? Iya, sekarang lebih pingin rapi aja, jadi nggak belibet dengan modifan atau apa. Kayak enak dilihat gitu. Iya, enak dilihat. Oke. Kita bahas dulu dari warna deh. Warna nih cat apa stiker nih berarti? Ini wrapping sih. Ini warna blue chrome. Warnanya blue chrome. Itu aku di Mafia stiker di deket UKDW. Oke. Kenapa nggak main repaint nih? Kan mungkin repaint jadi bisa dikinclong-kinclongin lagi. Aku nggak repaint soalnya juga aku udah lama pakai warna ini, dan ya pakai warna ini jarang aja Mas. Iya sih, warna chrome Mas ya. Warna chrome jarang juga, di repaint juga nggak bisa. Mungkin ada tapi jarang juga yang bisa di Jogja. Kalau repaint kan biasanya warna candy ya. Iya, warna candy. Berarti ini warna dasarnya apa nih? Warna dulu warna sebelum di decal itu yang 2017 warna biru Dove. Warnanya biru Dove, biru Dove. Oke. Biru Dove. Oh iya, biru Dove itu kan kalau nggak salah cuma ada di tipe apa gitu ya, aerox yang keyless gitu ya. Iya, ABS-nya 2017 juga masih ABS juga. Oke. Sampai akhirnya nih terkonsep sekarang udah apa aja nih yang diganti di motor ini nih, yang nempel apa aja nih? Kita bahas dari depan atas dulu. Dari depan atas itu aku windshield pakai punya Segbil, terus baut-bautnya baut Pro Bolt di windshield, terus master rem pakai KTC, tabung minyak remnya ini Brembo-Brembonan tapi saya ganti tutupnya pakai WR3. Terus ini bagian situ
Itu KTC, pakai punya KTC, bracketnya, terus baut tutup spion Probolt. Ini jalurnya enggak merek yang chrome tapi itu ini gratis dikasih teman juga. Gratis. Terus habis itu gas spontan pakai punya KTC, hand grip KTC, terus yang handle sana juga handle KTC ya? Juga KTC juga. Terus agak ke bawah lagi dasi pakai karbon hexagon dari Zano Kevlar. Terus warna bodi tadi biru chrome. Ke bawah lampu alis itu pakai warna merah punya AS. Terus demon lampnya juga warna merah. Terus ke bawah lagi ada sen itu pakai punya JPA warna putih. Ke bawah lagi itu ya velg pakai Veloci. Terus disc brake pakai punya Neser Beat. Terus tapi emang khusus buat ini ya aerob ya? Iya, kalau Neser Beat itu khusus buat aerob juga. Terus ukurannya itu di upsize disc brake-nya. Sebenarnya di ukuran 260, kalau originalnya itu ukuran 230-an. Jadi naik 30 mm lah. Terus habis itu karena upsize aku harus bikin bracket lagi, bracket aluminium itu sama kaliper saya pakai RCB, ya punya RCB. Terus selang rem pakai punya TDR yang ABS, buat yang ABS. Oh, itu kalau TDR yang ABS kena harga berapa? Kayaknya dari kemarin soalnya nge-review aerob, seingatku belum ada yang pernah ganti selang rem yang ABS atau malah belum pernah review yang ABS sih. Kalau yang TDR ABS ini, kalau yang TDR biasa kan 100 ribuan ya, 100 ribuan. Kalau yang ABS ini 250-an. Itu box bentuknya bukan kayak yang istilahnya di plastik atau apa, tapi pakai box dari ABS. Jadi selang remnya 2 dari mas remnya ini pas soket ABS yang di dalam, terus baru turun ke kaliper. Oke. Gitu. Dan harganya nggak sejauh juga sih. Iya, 250. Terus agak ke belakang itu aku pakai voltmeter Rizoma, tapi bukan yang ori sih, bukan yang ori. Terus ke tengah ini tutup tangkinya karbon. Ini bukan dari Zano, tapi lapis Kevlar. Terus ke belakang lagi, sini mulai ke tengah. Ini nih, tengah nih. Yang di tengah ini ke radiator pakai punya yang model scope. Ini dari Aerob Road Race. Terus selang hawa ini ini meteran sih mas, di Shopee juga banyak ini kayak begini ya. Udah include sama tutup olinya itu 60.000 ini. Ini harganya 60.000-an. Berarti itu emang ini kan dari tutup radiator tuh juga udaranya kebuang berarti ya? Dari tutup olinya itu udah bolong itu naik ke atas. Terus ini aku nggak pasang tabung hawa, tapi cuma tak selipitin di bagian atas sini gitu. Terus selang radiator aku pakai Samco, selang reservoirnya ini pakai punyanya Baros. Terus agak ke belakang lagi shock aku pakai Scarlett 9 shock 2R. Nah itu ini aku dapat 850 di store-nya Scarlett-nya Jogja langsung. Oh, berarti nggak beli online itu? Nggak beli online, di Jogja juga udah ada store-nya sendiri. Terus ke bawah aku di pen arm warna silver. Terus ini knalpot pakai Shijiro M3 inlet 45. Oh, emang ukuran normalnya aerob segitu? Enggak mas, biasanya kan kalau knalpot racing inletnya 50. Tapi kalau dari Shijiro sendiri ini kemarin ada produk baru ukuran inlet 45. Saya ordernya inlet 45 karena juga motor saya juga masih standar. Jadi kalau inletnya terlalu besar jadi ngempos. Dan lebih boros. Iya. Terus belakang ini udah full set Probolt yang di armnya ini. Terus habis itu ban saya pakai Maxxis Ultra. Ini ukurannya standar. Terus mat flap ini saya pakai punya Heidesu. Terus ke sebelah sana itu ada
apa namanya? Veloscope itu kemarin juga tukeran Mas. Jadi ada yang nyari standarnya, saya dikasih yang dari Veloscope-nya. Terus habis itu saya itu pakai Velocity dari Kawahara, itu juga tukeran dari standarnya. Ada dari punya Mas Gofar itu, terus cari standar, terus akhirnya saya dikasih punya Mas Gofar itu Kawahara Velocity. Terus apa lagi ya? Kalau sektor CVT udah ada yang disepakati belum? Udah hampir full sih Mas, udah full malah Mas. Kalau CVT puli aku pakai punya Kawahara, terus pernya pakai punya bagian belakang CVT itu udah full Idealizen dari Jakarta Mas. Itu per CVT, per Sentry udah pakai punya Idealizen. Mangkok sama kampas gandanya udah pakai punya Idealizen. Terus berarti udah yang di bubut gitu ya? Kalau pulinya belinya aftermarket Mas, bukan bubutan. Oke. Ya. Terus per CVT-nya pakai yang berapa RPM? Waduh, kurang tahu soalnya dari Idealizen juga nggak ngasih keterangan RPM-nya, cuma kayak berarti paket. Iya, udah paketan gitu. Okay. Terus ini rollernya aku pakai punya KTC 9 gram. Ya, terus ini lupa nih belakang. Di belakang ini tadi ini pakai karbon juga, ductile karbon. Ini lapis enggak merek juga sih Mas. Terus ini ada logo dari Southside. Itu logonya Southside. Saya sering lihat juga beberapa kali nge-review pakai gitu. logo petir. Iya, logo petir. Oke. Ya, udah sih Mas, gitu aja. Nah, kalau kita bahas lagi deh ini soal kayak tadi CVT, perbedaannya setelah di-upgrade sama sebelum itu kayak gimana jadi karakter tarikannya? Karakter buat kalau udah main CVT itu terasa bedanya Mas. Kalau misal dari ngegas kadang agak responsif, ya seperti itu. Kalau misal upgrade CVT dari top speed juga pasti nambah Mas kalau itu. Nah, kenapa nggak tertarik untuk main sektor mesinnya sekalian? Kenapa nggak tertarik main sektor mesin? Karena ini motor masih buat saya kuliah. Nah, itu untuk durability. Iya, buat kuliah mending aku masih standaran juga. Ini juga ya mesti boros juga Mas kalau main mesin Mas. Iya sih, dan mesti ada jaga resiko itu pasti di mesin. Ya begitu Mas. Oke, tadi kan velg pakai Virosi ya? Iya, itu Virosi. Ada ini nggak perbedaan dari segi lebarnya? Oh, kalau Virosi itu kalau dibandingin sama RCB ya Mas ya. RCB emang ban belakangnya lebih gede, diameternya lebih gede, 300/400 ya. Kalau punya RCB sendiri itu sama kayak standar, dan bobot Virosi sendiri lebih berat Mas daripada RCB. RCB lebih ringan. RCB jadi lebih ringan. Cuma ini tetap pakai ukuran ban standar pun tetap bisa ya? Bisa. Cuma jadi kayak lebih ketarik. Iya, lebih ketarik. Oke. Kenapa milihnya Virosi nih daripada RCB? Betul. Pas itu juga belum ada uang juga, budgetnya juga baru. Selisih berapa sih emang kalau Virosi sama RCB? Hampir. Ini aku belinya udah pas harga digoreng. Pas harga digoreng itu 1,2 aku dapatnya Virosi. Kalau selisihnya sama RCB sekarang 1,8, 1,9 Mas. Jadi mungkin 700-an kalau dari harga yang digorengnya Virosi. Udah bisa dapat part lain. Dan kalau emang cuma buat sekedar kayak look gitu kan, iya, udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih Mas. Juga aman-aman aja. Orang banyak bilang Virosi itu gampang pecah, gampang peang apa-apa. Buktinya ini speedingnya juga biasa aja Mas. Dan itu kena jeglogan berapa kali pun juga biasa aja Mas. Kayak velg standar. Iya, awet-awet aja. Awet-awet aja. Tapi warnanya emang ini bawaannya. Bawaan apa? Warna velg. Velg aku milih warna gold. Sebenarnya ada variannya hitam, putih sama gold. Nah, aku milih warna gold. Oh, berarti ini enggak di repaint ya? Enggak, ini bahas bawaan, warna bawahnya. Oke. Sama pengereman nih tadi kan bikin bracket lagi tuh. Itu bikin
Itu custom mas. Custom beli apa bikin sendiri? Bikin di daerah Bandul Kota. Bandul Ah. Kota itu habisnya 250 buat bikin bracket kalipernya sendiri. Karena kan ukuran disc brake sendiri kan udah upsize mas. Ah. Jadi kalau misal pakai disc brake langsung dari RCB-nya ke bagian tempat dudukan kalipernya itu nggak bisa pasti mas. Nah kalau sektor pengereman setelah di upgrade dia karakternya jadi lebih empuk terus pakem apa yang empuk kayak pakem enak banget mas. Kalau ini gas spontannya itu jadi ya kalau misalnya buat kayak macet gitu sebenarnya enak gak sih kan kayak Sebenarnya gasnya gas spontan sama sebenarnya cuma kayak memperpendek itu aja sih mas jarak Iya, gasnya jarak gasnya. gitu aja. Kalau sama sebenarnya nggak begitu ngaruh juga kalau gas spontan mah mas kayak gitu. Oh iya. Sama ini juga nih, sok kan pakai Scarlett nih. Ada alasan tertentu nggak sih? Maksudnya Ambil Scarlett gitu ya. Kenapa gitu Scarlett? Ambil Scarlett dulu sebenarnya kalau ada budget lebih mau pakai RCB yang tabung atas, tapi aku lihat review juga Scarlett, aku juga udah pakai hampir 6 bulan nih juga udah mau setahun mas ini mas. Enak-enak aja mas. Enak. Dan kliknya fungsi ya enak-enak aja mas. Iya. Gitu, mas. Soalnya kan beberapa orang mungkin mikir Scarlett tuh produk ya cuma sekedar variasi tapi Iya. nggak ada bedanya gitu loh. Tapi ya ternyata ada kelasnya Iya lagi. ada kelasnya juga mas. Oh. Juga aku ini pemakaian udah lama nggak ada bocor nggak ada mas. Tapi belum di reborn ulang ya? Belum masih Belum. dari Scarlettnya sendiri. Karakter perbandingannya jadi sebenarnya lebih empuk apa lebih keras? Empuk mas. Malah lebih empuk. Tapi Tapi ada pengaturannya Oh sendiri. iya, bisa diatur. Bisa di hard apa soft juga. Nah, kalau misalkan untuk riding tapi jadi lebih stabil apa sama aja? Stabil mas. Juga maksudnya lebih mending daripada standarnya. Oh, lebih mending dari standar. Iya. Ya, emang kadang kan fungsi upgrade sebenarnya itu. Iya. Untuk memperbaiki daripada standar. Iya. Oh, oke. Ini kalau soal tadi kayak aksesoris gitu, lampu gitu di bengkel mana tadi? Kalau aku lampu biasanya di King Autolight. Itu yang di pinggir di road ya? iya di Iya, dekat dekat JEC. JEC. Ah, Iya. iya. Itu aku alis dapat kisaran 260 itu saklar ini mas, 2 saklar. Itu saklarnya pisah ya? Iya, bisa. Jadi bisa kalau misal alis itu cuma dari kontak itu bisa kayak mungkin tekor aki juga ya mas Iya. ya. Bisa resiko tekor aki terus ya seperti itu mas. Tapi di sana pemasangannya rapi ya? Maksudnya kan itu perlu Rapi, bongkar Mas. tuh, bongkar. Buat ngebongkar juga rapi juga. Oh. Kalau Devil aku itu di endorse sama King Autolight-nya juga, Devil Eye-nya. Diwasain gratis dari King Autolight. Enak ya kalau motornya udah ini kadang dapat endorsean kayak gitu. Oh oke. Nah kalau misalkan di total nih ya, kira-kira udah ngabisin budget berapa sih untuk modif ini? Ini baru 11,5 mas, sudah mau 12. Udah 12 juta. Termasuk ini nggak orang yang bosenan sama warna? Enggak mas, aku pakai warna ini udah beberapa kali lihat hampir ada yang nyontoh juga gitu. Ya seneng aja mas daripada ganti warna nanti malah udah tahu. Jadi istilahnya saya milih warna ini biar orang tuh tahu kalau misal ini motor saya. Oh iya. Udah Seperti jadi itulah. udah identik Ciri khas ya, lah. ciri khas. Iya. Oh oke. Kalau project kedepannya nih, kira-kira apa lagi yang mau di-upgrade? Aduh. Apa ya? Mungkin karbon lagi mas sama rapiin. Ya sebenarnya udah habis sih mas. Pengen Iya. mainan karbon lagi aja. Tinggal perintilan aja. Iya. Oh, oke. Berarti kayak masih seneng lah sama nih motor ya? Iya masih mas. Dalam waktu dekat dijual. Ya. Oke. So ini misalkan kalau ada yang mau nanya lebih detail nih soal modifannya dari kayak harga per partnya atau Iya. pemasangannya itu boleh langsung DM aja ya? Iya bisa DM ke IG saya Naufal Irsyad __. Oh, oke. Oh iya terakhir, ini motor punya dinamain nggak? Ada Siapa namanya? Pepsi. Oh, iya sih warnanya ya. Iya. Oh, oke. Oh, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin. Thank you banget Ya, Nova, makasih, udah Mas. mau sharing-sharing tentang motornya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat orang-orang Ya. juga yang modif. So, itu aja. Thank you juga buat Maxwax yang udah ngizinin kita bikin video di sini.
Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.